Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada mujahidah kelas 8 yang Bapak banggakan, bertemu kembali di pembelajaran matematika bersama Bapak. Baik, untuk video keempat ini kita masih di bab 8 yaitu bangun ruang, kubus, balok, prisma, dan limas. Kemarin kita sudah membahas tentang prisma. Kali ini kita akan membahas tentang limas. Baik, kita mulai saja ya. Sebelum mulai kita berdoa dulu. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi jidni ilman warzuqni fahman waj'alni minas solihin. Ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan berikanlah aku kemampuan untuk memahaminya, dan jadikanlah aku termasuk golongan orang-orang yang soleh. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Mengenal bagian-bagian dan sifat-sifat limas. Oke ya. Untuk pengertian limas ini adalah bangun ruang yang dibatasi oleh sisi alas dan sisi tegak yang berbentuk segitiga bertemu satu titik ya. Ini adalah pengertian dari sebuah limas dibatasi oleh sisi alas dan sisi tegaknya. Berarti tidak memiliki atap ya. Bagian-bagian limas. Yang pertama, sisi limas. Oke, ini dia ya. Gambar limas segi 4 karena alasnya berbentuk segi 4. Nah, sisinya sisi tegak berbentuk segitiga. Ini ya, B, C, T. Ya, ada A, B, T, kemudian B, C, T, lalu ada C, D, T, terakhir ada A, D, T. Ini sisi tegaknya, ada 4 ya. Kemudian ada sisi alas. Sisi alas segi 4, A, B, C, D. Sisi alasnya berbentuk segi 4 karena ini adalah limas segi 4. Jadi jumlah sisi limas segi 4 ada 4 sisi tegak dan 1 sisi alas. Jadi totalnya ada 5 buah sisi untuk limas segi 4. Kemudian yang kedua, rusuk-rusuk limas. Nah, ini dia rusuknya ya. Ada rusuk tegak, ada 4 buah, yaitu AT, BT, CT, dan DT. Nah, ini rusuknya ya, rusuk tegak. Kemudian ada rusuk alas juga. Rusuk alasnya yaitu AB, BC, CD, dan DA. Ini rusuk alas, ada 4 ya. Jadi jumlah rusuk limas segi 4 ada 4 buah rusuk tegak dan 4 buah rusuk alas. Jadi total rusuknya ada 5 buah. Oke ya. Ini tentang rusuknya, rusuk limas. Yang ketiga, sudut-sudut limas. Ini masih contoh di limas segi 4 ya, Bapak ambilnya ya. Oke, sudutnya ada nih, sudut-sudut ada 5 buah, yaitu sudut A, ini sudut A, kemudian sudut B, ini sudut B, sudut C, sudut D, dan terakhir sudut T. Ya, ini adalah sudut-sudut dari limas ya. Untuk penulisannya jangan hanya B aja ya. Misalkan sebutkan sudut-sudut limas berikut. Kamu sebutin sudutnya A, B, C, D, dan T. Nah, itu kurang tepat. Yang tepat adalah pakai kata sudut atau biasanya pakai simbol sudut ya. Itu lebih bagus. Jadi jumlah sudut limas segi 4 ada 5 buah sudut untuk limas segi 4 ini. Jenis-jenis limas nih, ada limas segitiga, kemudian ada limas segi 4, ada limas segi 5, dan terakhir ada limas segi 6, dan banyak lagi ya, segi banyak. Kesimpulannya, jadi nama limas diambil dari bentuk alasnya. Ya betul ya, sama seperti prisma. Nama limas itu
itu dibuat dari nama alasnya. Kalau alasnya berbentuk segitiga berarti 5 segitiga. Kalau segi 4 berarti 5 segi 4 dan seterusnya. Banyak sisi limas. Baik, kita lihat tabel 8.3 lembar pengamatan limas segi beraturan. Ini ada yang pertama yaitu 5 segitiga. Bangun ruangnya bernama 5 segitiga. Kemudian sisi alasnya berbentuk segitiga beraturan. Banyak sisinya ada 1. Kemudian sisi tegaknya berbentuk segitiga sama kaki. Kemudian banyak sisinya ada berapa? Ada 1, 2, 3. Ada 3. Banyak sisi limasnya 3 ditambah 1, maka hasilnya 4. Jadi total sisi dari segitiga 5 segitiga adalah 4 buah. Kemudian berikutnya 5 segi 4. Sisinya berbentuk persegi atau persegi panjang. Kemudian alasnya banyaknya 1 buah, berbentuk segitiga sama kaki, sisi tegaknya, lalu banyak sisinya ada 4 ya, karena segi 4. Banyak sisinya yaitu 4 ditambah 1, hasilnya 5. Jadi total sisinya untuk 5 segi 4 ada 5 ya. Lanjut untuk 5 segi 5. Namanya 5 segi 5. Bentuk alasnya segi 5 ya. Kemudian banyak sisinya 1. Sisi tegaknya ada bernama segitiga sama kaki ya, sama ya. Pokoknya untuk limas ini sisinya pasti segitiga sama kaki. Total sisi tegaknya ada 5 buah. Kemudian banyak sisi limasnya yaitu 5 ditambah 1 sama dengan 6. Jadi sisi dari 5 segi 5 ada 6 buah. Terakhir 5 segi 6. Sisi alasnya pasti segi 6 ya. Kemudian banyak alasnya hanya 1 ya. Untuk sisi tegaknya ada berbentuk sama ya, segitiga sama kaki. Ada berapa nih? Sisi tegaknya ada 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 buah. Jadi total sisinya ada 6 ditambah 1 sama dengan 7 buah. Oke, sampai sini paham ya? Untuk menentukan sisi-sisi dari limas. Oke, halaman 225 yang tadi ya. Baik, kita lanjut ya. Sekarang kita ke diagonal ruang, diagonal bidang, dan bidang diagonal. Kita akan mencari diagonal ruang, diagonal bidang, dan bidang diagonal. Pengertian. Pertama, diagonal ruang pada limas tidak ada. Berarti diagonal ruangnya nggak ada ya pada bangun limas ini ya. Lalu diagonal bidang limas adalah garis yang menghubungkan dua titik sudut yang berhadapan pada sisi limas. Kemudian bidang diagonalnya adalah sisi yang melalui diagonal alas dan titik puncak limas. Ini adalah gambar bidang diagonal nih. Yang diarsir ini adalah bidang diagonal. BDT adalah bidang diagonal. Nah, ini DB adalah diagonal bidang. Rumus menentukan banyak diagonal bidang dan bidang diagonal sama ya, yaitu setengah N buka kurung N dikurang 3. Untuk mencari diagonal bidang diagonal sama rumusnya yang ini, setengah kali N buka kurung N dikurang 3. Contoh, tentukan banyak diagonal bidang dan bidang diagonal limas segi 4. Nah, ini segi 4 ya. Berapa sih? Jawab, karena 5 segi 4 maka N-nya 4. Kita masukkan rumusnya setengah N buka kurung N dikurang 3. Kemudian masukkan nilainya. N-nya adalah 4. Setengah dikali 4 buka kurung 4 dikurang 3. Kita pastikan yang di dalam kurung. 4 dikurang 3 hasilnya 1. 4 dikali 1 hasilnya 4. 4 kali setengah hasilnya 2 buah. Jadi banyak diagonal bidang ataupun bidang diagonal limas segi 4 adalah
2 buah. Lanjut jaring-jaring limas. Ini ya, jaring-jaring limas. Nah, kalau limas segitiga ini bentuknya segini. Seperti ini ya, bentuk limas segitiga, alasnya berbentuk segitiga. Kemudian untuk jaring-jaringnya, nah seperti ini ya. Jaring-jaringnya. Pertama kita tulis dulu alasnya berbentuk segitiga. Kemudian kita buat segitiga sama kaki, segitiga sama kaki, segitiga sama kaki. Nah, lalu ada limas segi 4. Ini alasnya segi 4 ya. Nah, di sini ada jaring-jaring limas segi 4. Buat dulu alasnya segi 4. Kemudian baru sisi tegaknya segitiga sama kaki, segitiga sama kaki, segitiga sama kaki, dan segitiga sama kaki. Nah, ini namanya jaring-jaring ya. Ini namanya bangun limasnya. Baik, latihan. Silakan kerjakan latihannya di buku tugas. Diberi nama, kelas, dan para orang tua, lalu kirim di Classroom. Mungkin cukup sampai di sini video kali ini. Bapak ucapkan terima kasih banyak dan Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.